Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Selama 3 hari sejak tanggal 2 sampai 4 September beberapa hari yang lalu, tim Indonesia berlaga di turnamen FIDE Online Olimpiade 2021 dan tergabung di divisi 2 Pool A bersama Filipina, Shenzhen China, Australia, Kyrgyzstan, Singapura, Bangladesh, Irlandia, Lebanon, dan Cina Taipei. Bermain dengan 9 babak dalam permainan rapid 15 menit plus increment 5 detik. Tim Indonesia berhasil memimpin klasemen Pool A dan melaju ke divisi utama bersama Filipina dan Shenzhen China. Di turnamen online ini kawan, tim Indonesia terdiri dari Grandmaster Susanto Megaranto, Grandmaster Nofrendra Priasmoro, International Master Muhammad Ervan, International Master Yosef Taher, International Master Iren Kharisma Sukandar, International Master Medina Warda Aulia, International Master Gilbert Elroy Tarikan, Women International Master Chelsea Monica Site, Women International Master Santinur Abida, Kandidat Master Bagus Arvan Aditya, dan Latifah Laisa. Dan pastinya nanti tim Indonesia akan bertemu dengan tim-tim raksasa macam Rusia, India, dan Cina. Pertandingan di divisi utama nanti kawan berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 8 sampai 10 September. Dan sore ini saya akan coba mengulas satu game dari perwakilan Indonesia kawan, dari Grandmaster Nofrendra Priasmoro saat bertemu dengan perwakilan Kyrgyzstan International Master Asil Abdi Jabbar pada babak kedua. Di babak kedua ini kawan, Nofrendra Priasmoro pegang putih, bermain dengan pion E4 dibalas dengan karukan defense pion C6, pion D4, pion D5, kuda D2, mainline dari karukan defense. Di sini pion pukul pion dipukul balik oleh kuda dan hitam melanjutkan pengembangan kuda F6. Langkah pengembangan kuda F6 ini kan merupakan tantangan pertukaran kuda. Jika langkah pertukaran ditolak, putih bisa memainkan menterinya ke petak D3 atau menarik mundur kudanya ke petak G3. Tapi Priasmoro langsung menerima tantangan kuda pukul kuda skak dan dipukul balik menggunakan pion E. Ini adalah variasi Tartakower. Jika memukulnya menggunakan pion G kawan, ini adalah variasi Bronstein. Tapi kita temui variasi Tartakower, pion E pukul kuda F6. Selanjutnya Priasmoro memainkan pion C3 untuk memperkuat posisi pion D4. Hitam melanjutkan pengembangan gajah D6 persiapan rokade pendek, gajah putih D3, hitam rokade pendek, dan Priasmoro melanjutkan menteri ke C2 untuk mengincar pion H7. Sebelum mengantisipasi ancaman dari putih terhadap pionnya ini kawan, hitam melakukan skak dengan beteng di E8 ditutup oleh kuda di E2. Sekarang pion H5 melepaskan diri dari ancaman gajah putih. Selanjutnya Priasmoro melakukan rokade pendek dibalas dengan pion H4 dan Priasmoro memainkan gajahnya ke F4 untuk menantang pertukaran gajah petak gelap. Tantangan langsung diterima, gajah pukul gajah dipukul balik oleh kuda. Sekali lagi, jika pion ini didorong maju kawan, kemungkinan juga akan terjadi pertukaran pion di sini ataupun pertukaran perwira. Kuda pukul pion nanti akan dipukul balik oleh gajah. Tapi kemungkinan yang lain bisa saja terjadi kawan. Apabila hitam tetap nekat mendorong pionnya ke H3, putih bisa memainkan beteng F ke petak E1 untuk menentang pertukaran beteng, atau memainkan pionnya untuk didorong maju ke petak G3 ini menolak pertukaran pion dengan pion H. Tapi dalam permainan aslinya kawan, kita temui variasi seperti ini. Hitam melanjutkan langkah pengembangan kuda ke petak D7. Nofrendra menggeser beteng F ke E1 menantang pertukaran beteng. Tantangan ditolak, hitam memainkan kuda ke F8. Persiapan untuk bermanuver ke petak E6 mungkin untuk beradu dengan kuda putih nantinya. Di sini Nofrendra mengantisipasi dengan langkah menteri bergeser ke D2 untuk memberikan backup pada kudanya jika nanti ada tantangan dari kuda hitam. Dan kuda pun lompat ke E6 menantang kuda putih. Tantangan ditolak oleh Priasmoro. Di sini dia memanfaatkan lajur D yang tertutup dengan mengangkat betengnya ke petak E2, mengosongkan peta untuk menumpuk betengnya di lajur E nanti. Hitam pun merespon dengan langkah menteri ke D6 untuk memberikan ancaman bagi kuda putih.
dan di sini beteng bertumpuk di lajur E oleh Priasmoro. Jika hitam melanjutkan langkah kuda pukul kuda putih kawan, maka ancamannya adalah hitam akan kehilangan menterinya nanti. Oleh karena itulah pada posisi ini hitam tidak berani melanjutkan pukul kuda putih. Dia terlebih dahulu mengangkat gajahnya ke D7. Mengkoneksikan kedua betengnya juga memperkuat posisi beteng yang ada di peta E8. Dan di langkah berikutnya hitam bersiap untuk pukul kuda yang ada di peta F4 ini. Tapi didahului oleh Priasmoro, kuda pukul kuda. Dipukul balik menggunakan beteng. Di sini gajah bergerak ke C4 mengancam beteng. Dan terjadi pertukaran beteng kawan. Beteng pukul beteng putih E2. Dipukul balik oleh beteng putih. Dan beteng A digeser ke E8 menantang pertukaran beteng. Tantangan diterima Priasmoro, beteng pukul beteng skak. Dipukul balik oleh gajah. Sekarang menteri bergerak ke E3 mengancam gajah. Gajah menghindar ke peta D7, sekarang menteri ke peta E4 untuk menyerang pion H4 dan direspon oleh hitam dengan langkah yang sangat logis kawan, melindungi pionnya dengan pion G5. Langkah ini adalah langkah blunder kawan. Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah terbaik bagi putih pada posisi ini untuk memanfaatkan blunder dari hitam ini, dan dengan langkah berikutnya putih akan menang. Apakah sudah menemukan langkah terbaik putih pada posisi ini kawan? Apakah kalian menemukan langkah menteri ke G6 skak? Jika kalian menemukan langkah ini kawan, berarti elo kalian di atas rata-rata, di atas 2000. Inilah langkah Priasmoro yang memanfaatkan blunder dari hitam. Pion tidak dapat pukul menteri kawan karena posisinya kena pin dari gajah putih. Dan jika raja bergerak ke peta F8, maka ancamannya adalah skakmat. Di sini hitam menggeser rajanya ke peta H8 dan menteri pukul pion F7. Di sini di langkah ke-24, hitam atau Asil Abdi Jabar menyerah di langkah ke-24 ini. Ancaman berikutnya adalah ancaman skakmat kawan yang tidak bisa dibendung oleh hitam, kecuali dengan langkah pengorbanan gajah di peta E6. Tapi pengorbanan ini tentu saja akan disikat oleh gajah ataupun oleh menteri putih kawan. Dan putih pun menang 1 perwira dan menang 1 pion. Dengan komposisi seperti ini lebih mudah bagi putih untuk memenangkan permainan. Saya tidak akan melanjutkan langkah-langkahnya hingga usai kawan. Tentu di langkah berikutnya hitam bisa membalas dengan langkah menteri ke peta F8 ataupun mundur ke peta D8. Tapi tentu saja dengan kalah 1 perwira sudah tidak mungkin hitam bisa berharap remis apalagi menang. Itulah kawan salah satu permainan dari wakil Indonesia yang berlaga di video online chess Olympiad divisi 2 pool A. Dan admin tidak lupa ucapkan selamat bagi tim Indonesia yang telah berhasil lolos ke babak divisi utama. Dan kita doakan saja kawan nanti saat berlaga di divisi utama, para pemain-pemain kita bisa memberikan prestasi terbaiknya. Itulah kawan permainan dari Novendra Priasmoro. Semoga permainan tadi bisa menghibur dan memberikan inspirasi pada kita semua. Terima kasih, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.